Oke, Shalom edisi Marketplace yang dikasihi Tuhan. Saya Jimmy, senang sekali rasanya bisa kembali bersama dengan teman-teman di Marketplace hari ini. Nah, kali ini edisi Marketplace punya dua narasumber yang luar biasa. Dua-duanya adalah anak Tuhan, anak muda yang mengasihi Tuhan dan diberkati dengan keluarga dan bisnis yang luar biasa. Narasumber kita yang pertama, bisnisnya saya yakin bahwa teman-teman di Marketplace pasti udah kenal. Namanya adalah Gary. Dia adalah satu anak muda yang berhasil menciptakan digital pembelian tiket yang lebih dikenal dengan tiket.com. Dengan anugerah Tuhan yang luar biasa, setelah mengalami beberapa hal yang mungkin membuat Billy sendiri merasa terpuruk, tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, sekarang bisnisnya menjadi luar biasa. Yang kedua, anak muda yang kedua ini adalah namanya Billy. Nah, Billy bisnisnya juga mempunyai bisnis yang agak berbeda. Dia bisnisnya di bidang kopi. Nah, saya percaya buat teman-teman di Marketplace juga udah pasti kenal. Mungkin belum kenal dengan Billy-nya secara langsung, tetapi sudah kenal dengan bisnisnya. Beliau adalah owner dan pemilik daripada kopi franchise Janji Jiwa. Nah, hari ini merupakan hari yang spesial buat saya, bisa ketemu dengan teman-teman yang luar biasa yang juga bisa sharing buat kita di Marketplace yang hari ini. Oke, hari ini kita akan mulai interview kita. Oke, hai Gary, Billy, terima kasih waktunya sudah menyempatkan buat kita di edisi Marketplace bisa sharing bersama-sama dengan kita. Halo, Pak Jimmy, apa kabar? Baik. Nah, mungkin saya bisa mulai dengan Gary, mungkin bisa memperkenalkan dirinya, bisnisnya seperti apa secara singkat, dan nanti begitu begitu Gary udah selesai, mungkin bisa langsung sambung ke Billy. Silakan. Ya, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat, yang pasti. Thank you banget buat opportunity yang diberikan ya. Saya sharing dikit mengenai experience, mungkin mengenai apa yang dialamin lah ya selama COVID ini juga, dan juga mungkin dari awal kira-kira kenapa sih gitu kan, kenapa kita mulai tiket.com, dan juga tangan Tuhan tuh beracara melalui apa gitu. Karena menurut saya sih sebenarnya dari awal tuh memang banyak banget hal yang kita nggak pernah plan ya, terutama dari segi bisnis itu. Saya rasa kita nggak pernah plan untuk jadi seperti sekarang sampai let's say volumenya size sampai sekarang juga enggak ya. Cuman sebenarnya semuanya kan awalnya kita semua sebenarnya cuma mau melakukan sesuatu yang meaningful, yang hopefully kita juga bisa benefit lebih gitu kan buat kita, istilahnya lebih cuan gitu kan. Terus udah gitu buat ya plus sama paling keren kalau misalnya kita bisa bikin impact lebih ke semua orang, banyak orang lah. Kalau saya sendiri, saya di tiket.com itu mulai sekitar 9 tahun lalu, di tahun 2011. Pada saat waktu itu online travel sih belum ada ya practically ya. Jadi pada saat waktu itu masih semua orang kalau mau travel tuh masih butuh effort yang lumayan ribet sebenarnya. Dan di situ kita bingung gitu, kayak kenapa nggak ada solusi yang sebenarnya bisa bikin ini semua menjadi jauh lebih gampang. Karena kalau dilihat kan Indonesia itu negara kepulauan salah satu yang terbesar di dunia loh, dan sebenarnya untuk kita itu kita benar-benar butuh ekonomi kita tuh bisa makin maju, orang-orang bisa makin maju kalau lebih mudah untuk orang tuh berinteraksi, bertransportasi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Ya kita sih sebenarnya coba untuk memberikan satu solusi, informasinya digabung jadi satu tempat, solusi juga digabung jadi satu tempat ya kan, di satu platform di mana semua orang bisa akses dan mendapatkan informasi dan menggunakan itu dengan cepat gitu. Sebenarnya intinya gitu sih. Ya sekarang 9 tahun, cukup banyak ups and downs yang terjadi, tapi mungkin untuk awal secara garis besar, kemarin itu kita di tahun 2017 kita ada partner dengan salah satu grup juga, dan selama 2 tahun terakhir sebenarnya kita lumayan dari segi growth juga lumayan. Mungkin bisa dibilang menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia atau Southeast Asia dari segi travel company, dan it's quite amazing. So far kita sekarang ada sekitar
seribuan full time untuk employees, ada sekitar 500 yang mungkin sifatnya kontrak. Dan again, kalau saya ngelihatnya ini kita baru scratching the surface gitu dari segi travel, masih cukup banyak yang bisa dilakukan. Dan terutama dengan pandemi COVID gini, walaupun travel mungkin bisa dibilang industri yang paling kena ya dari awal sampai terakhir, mungkin recovery juga agak panjang. Tapi kalau yang kita lihat travel itu di setiap stages di dunia ini tuh pada saat setiap kali ada hit gede, nanti recovery-nya juga cukup cepat gitu. Kita bisa lihat di mana sekarang orang mungkin travelnya limited, atau pas saya kemarin itu sempat limited pas PSBB 1 yang jilid 1. Setelah udah masuk ke new normal kemarin sempat itu langsung picking up-nya lumayan cepat gitu. Nah ini sekarang mungkin ada softening dikit karena memang jumlah ininya segala sekarang lagi agak tinggi ya kan case-nya. Cuman saya sih cukup optimis ya ke depannya. Itu simpelnya gini aja, yang tadinya mungkin semua orang punya banyak pilihan lah ya, dan juga orang belum terbiasa online. Tapi sekarang dengan begini semua orang dipaksa untuk online dalam segala macam hal gitu. Bukan cuma sekedar untuk booking tiket gitu, tapi segala macam gitu. Jadi teknologi savvy, adaptasi teknologi itu makin tinggi, dan saya rasa Tiket.com adalah salah satu perusahaan yang ada di paling depan di sana. Jadi kita bisa riding the wave untuk kedepannya sih, itu sih. So I think stay positive. I think that becomes a key lah for us. Mungkin itu sekedar untuk introduction. Oke, good. Sekarang Billy boleh memperkenalkan Billy. Luar biasa introduction dari Tiket.com, panjang banget Pak. Iya, itu baru introduction loh, belum cerita dia. Kan biar ada konteks. Halo Pak Jimmy, halo Ger, apa kabar? Semua sehat ya? Halo semua teman-teman, salam sehat. Nama aku Billy, aku founder dari Kopi Janji Jiwa. Jadi kalau untuk kesempatan kali ini, thank you banget udah dikasih kesempatan sama Ko Jimmy buat sharing, buat sedikit ceritain ya. Mungkin kalau aku masih 2 tahun doang di bisnis Kopi Janji Jiwa ini, tapi aku mungkin ada proses-proses yang aku jalanin, nah itu mungkin aku bisa sharing sedikit lah ya mengenai apa yang kita lakukan, dan juga gimana caranya kita bisa sampai poin sekarang ini, terutama gimana caranya juga buat mungkin apabila ada teman-teman yang memang bisnisnya food and beverage, mungkin bisa tahu juga gimana kami dari Janji Jiwa itu manuver-manuver apa yang kita lakukan untuk at least kita stay survive lah ya di masa pandemi ini. Pertama mungkin sama seperti yang Jerry ngomong, mungkin dari kita mulai di tahun 2018, Kopi Janji Jiwa dimulai di tahun 2018, and kita nggak pernah expect kita bisa sampai di poin yang kita ada sekarang. Jadi satu hal yang amazing for me that we never know ya, God's timing itu benar-benar perfect menurut aku ya. Kayak kita udah di prepare segala macam. Even kita bilang business opportunity-nya bagus, cuman kalau timingnya belum pas, nggak bakal bisa take off gitu. Dan pas saya mulai Janji Jiwa ini tidak ada intinya nggak punya maksud gambaran lah kalau bisa sampai kita sekarang itu 870 outlet di seluruh Indonesia gitu. Yang saya tahu adalah mungkin waktu itu seperti kita pengen bikin gimana cara kopi ini bisa menjadi impact untuk orang-orang. Ya. The same word tadi Gary ngomong ya, how to have an impactful business ya. Gitu. Janji Jiwa juga sama. We are trying to be impactful. Salah satunya mungkin kita ada sistem kemitraan, di mana partner-partner kita yang bantu kita bisa sampai sekarang di 870 outlet. Di mana kita juga namanya kita kemitraan, jadi kita banyak banget nurturing new entrepreneurs ya. Jadi sistemnya itu seperti kayak low capital, UMKM style gitu, itu yang kita kembangkan di bisnis Janji Jiwa ini. Gitu. Dan di mana juga itu menjadi trust antara kita dengan partner kita. Jadi bisnis itu, perkembangan kita itu juga salah satu rumusnya, formulanya adalah trust yang di-develop antara kita dan mitra-mitra kita. Gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya nanti juga kita akan sharing little bit more dari pertanyaan-pertanyaan yang Ko Jimmy akan sampaikan. Thank you. Ya, oke, thank you. Dua-duanya luar biasa. Oke, saya punya pertanyaan yang awal ya. Satu pertanyaan buat dua-duanya gitu. Nah, apa sih, pernah nggak sih buat Gary dan juga Billy sebelum bisnis kalian itu naik gitu ya, ada nggak sih masa-masa yang membuat satu masa
yang membuat kalian itu merasa hampir down, hampir kayak mau nyerah gitu ya, tapi bisa bangun lagi gitu. Terus faktor apa sih yang menyebabkan kamu bisa bangun? Nah, kita mulai dari Gary lagi. Oke, kalau misalnya kayaknya sih semua entrepreneur, saya yakin sih semua businessman lah in general, saya yakin pasti pernah ngalamin hal gitu ya. Karena kayaknya di dunia ini nggak ada yang instan, kecuali mungkin micin gitu ya. Kalau micin sih instan enak gitu, tapi saya rasa realitasnya nggak ada yang instan. Nah, kalau di saya sendiri mungkin ada dua momen sih sebenarnya. Ada dua momen yang waktu itu benar-benar lumayan berat. Yang pertama tuh sebenarnya adalah 1,5 tahun setelah saya mulai tiket.com. Setelah saya dan partner saya mulai tiket.com, 1,5 tahun pertama itu tuh benar-benar luar biasa ya. Karena satu, kita semua kan masih tergolong muda, dan mungkin satu fun fact adalah kita nggak punya pengalaman di travel industry sama sekali. Jadi kita nggak ngerti sama sekali gimana caranya industri ini bergerak. Kasarnya begitu. Jadi yang terjadi adalah selama 1,5 tahun ini kita banyak argumen, banyak berantem, banyak berselisih paham, dan ya dari segi belief kita juga semua beda gitu kan. Dari segi cara kerja beda. Jadi ya it's just different gitu semua partner kita. 1,5 tahun itu what happen adalah nggak ada omset sama sekali. Literally mungkin nggak ada yang percaya beli tiket online tahun 2011 2012 tuh nggak ada gitu loh. Kayak ini semua orang nanyanya ini beneran atau penipu gitu kan. Yang kedua itu dari segi partnership kita pecah gitu. Dari segi partnership kita pecah. Dan waktu itu lumayan messy sampai akhirnya beberapa keluar gitu kan. Dan it was a messy breakup lah intinya dah. Nah, pada waktu itu kita decide apakah kita mau continue atau enggak. Cuman kalau dari saya udah stuck. Kenapa? Karena saya waktu itu saya yang membawa investor pertama itu masuk ke tiket.com. Jadi saya bertanggung jawab, nggak mau gitu kan. Itu mungkin satu. Thankfully ya semua kita berusaha untuk jalan terus ya. Sampai sekarang, sampai di tahun 2017 Januari. Nah, 2017 Januari berarti udah jalan 6 tahun. Yang terjadi adalah waktu itu kompetisi susah, berat, kompetisi kita jauh lebih besar. Dan juga dari segi budget itu kita cuma ada sisa tinggal 2 bulan untuk gaji karyawan, kasarnya begitu kan. Bener-bener cuma tinggal 2 bulan tuh, udah nggak ada lagi. Dan itu tough karena kalau sampai selesai itu kita membawa sekitar hampir 250 orang barengan sama kita, kasarnya gitu kan, yang hidupnya nanti jadi nggak jelas gitu. Jadi it was really tough. Dan pada saat waktu itu juga kita nggak punya banyak opsi karena sebelumnya kita udah berusaha untuk cari investor selama setahun sebelumnya. Partner saya dan bukan sih, ada investment banker yang bantuin, investment banker global juga cukup bantuin gitu, dan ternyata nggak ada yang berhasil gitu kan. Nah it was really tough di 2017. Tapi biasanya yang menariknya adalah I think di setiap waktu atau situasi yang paling berat, biasanya di situ pertolongan Tuhan juga yang paling luar biasa sih. Karena pada saat itu yang kita bisa lakukan atau yang saya bisa lakukan cuma satu sih, benar-benar cuma tinggal berserah doang gitu. Karena ya udah Tuhan nih gimana, I'll just do my best. Pokoknya kalau misalnya sampai jalan terus kita tetap jalanin, tapi kalau misalnya enggak ya udah kita nggak bisa, benar-benar kita nggak punya pilihan. So what happened adalah di 2017 itu akhirnya kita saya decide untuk cari dan pada saat itu akhirnya what happened, ada satu miracle yang terjadi lah gitu kan. Nah, tapi kan kita lagi ngomongin soal yang jelek-jelek dulu ya. Jadi mungkin saya sampai sana dulu gitu. Oke. Jadi you meyakini bahwa dalam kondisi berserah itu kita bukan hanya berserah, tapi kita melakukan yang terbaik menurut. Harus sampai to the last mile lah istilahnya ya, karena memang istilahnya ya kalau enggak kita kan juga penasaran juga ya apa yang bakal terjadi dan lain-lain. You do the best, God will do the rest gitu kurang lebih exactly, ya. Oke. Nah kalau Billy, ada nggak Billy masa-masa yang membuat kamu awal tuh kayak udah mau nyerah gitu? Terus apa sih yang membuat kamu tuh jadi bangkit gitu? Sebenarnya sih kalau buat nyerah sih menurut aku sih enggak ya, karena ya dari awal itu emang dari kecil sampai sekarang itu selalu percayanya gitu kalau ada kemauan ada jalan gitu. Jadi nggak mungkin nggak bisa gitu ya. Makanya kalau saya sama tim sekarang always ngomongnya gini, make it happen. Pokoknya mati-matian mesti terjadi gitu.
apapun yang kita mau, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Cuman kalau dibilang kayak turnover-nya, turnaround-nya gitu, itu kapan gitu, itu dari tahun 2011 itu actually saya tuh ada usaha di bidang food and beverage juga dengan partneran dengan satu orang yang merupakan senior saya gitu. Tapi saya memang minority, kita kembangin brand bersama, udah jalan bagus, udah punya 40-an cabang. Tapi di tahun 2016 itu, dari tahun 2011 sampai 2016 itu ada perbedaan visi gitu. Karena mungkin apa yang saya mau lakukan nggak bisa terjadi karena misalnya itu nggak boleh sama partner saya, atau misalnya memang dari segi ketidakcocokan dalam visi perusahaan, mau dibawa kemana ininya, mau dibawa kemana arah marketingnya, mau dibawa kemana arah brandnya gitu, itu semua jadi batu sandungan gitu. Nah itu ngerasa nggak enak banget karena ngerasanya pas pergi kerja aja, pergi kantor aja itu kayaknya udah nggak nyaman, super nggak nyaman gitu. Dan juga kayak mau ngerjain apa, duh ngapain nih susah-susah ngerjain ini, kayaknya nggak, nanti ketika udah dikerjain malah glorinya buat dia, bukan buat perusahaan gitu. Jadi kayak semuanya jadi kayak useless gitu, nggak niat gitu buat ngembangin apa-apa di perusahaan itu gitu. Tapi I know it's wrong, tapi itu yang rasanya nggak enak banget di hati gitu. Di satu sisi kita waktu itu mikirnya me and my wife, karena I just got married waktu itu, dan juga lagi baru mau punya anak actually, itu anak pertama gitu. And waktu itu ekonomi kita juga ya dibilang enak sih, biasa aja gitu. Tabungan itu cuma ada 150-200 juta kalau nggak salah, sama gaji yang kita udah ada dari bulanan bekerja di perusahaan itu, yang udah cukup lah gitu buat kita ya gitu. Di satu sisi waktu itu karena berasanya kerja kayak gitu, my wife told me gitu, udah nggak apa-apa, lanjutin aja, nggak masalah gitu. Namanya kerja ya, namanya ini pasti ada begitunya gitu. Ya udah jalanin aja. So in the right sense, karena bakal punya anak juga, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja gitu kan, udah ada monthly income dan segala macam. Tapi karena dari hati itu pengen bikin sesuatu yang mempunyai impact, pengen punya visi, pengen lihatnya arahnya kemana, itu jadi kayak kok kayaknya kerjanya nggak ada ininya, kepuasannya gitu. Dan akhirnya sampai satu momen kayak my partner ini did a thing sampai my wife told me kayak, okay, that's it, kita nggak bisa hidup pun, nggak bisa makan pun, nggak apa-apa. Yang penting percaya deh, kalau misalnya disuruh keluar dari sini, kita resign aja. Waktu itu pokoknya aku resign, nggak dapat apa-apa. Keluar dari sono, my wife told me gitu, kalau Tuhan udah mengasihnya seperti ini, Tuhan bakal jaga kita terus kok, nggak usah takut gitu. Jadi dengan apapun tabungan yang ada dan no monthly income at all, kita keluar, I resign from the company, walaupun masih ada saham ya, sahamnya nggak bisa dibeli gitu, karena ya my partner also cannot buy the value of the share gitu, jadi udah stuck with it gitu. Tapi I don't expect anything, udah bilang kayak udah ini anggapnya ini kisah lama lah gitu. Oke, akhirnya aku keluar, aku sendiri, pas keluar itu rasanya kayak never been so happy. Dan after that mulai lagi dari awal. Aku ingat banget aku bikin brand sendiri waktu itu, bikin brand simple, nyerokin powder, nyerokin all the supplies, nge-packing, ngirim ke ini, itu dilakukan dengan sangat joyful gitu, meskipun ya income-nya ya berusaha sendiri gitu. Nah di situ berasa banget, that's the turning point, dimana kayak bener juga ya, kalau memang when making one decision, kalau Tuhan udah bilang dia bakal jaga gitu, nggak bakal kekurangan satu sedikit pun gitu. Nah dari sono baru berkembang terus sampai akhirnya ketemu, disiapkan God's timing. Tadi balik lagi ke God's timing ya, disiapkan juga berarti preparationnya di mentalnya udah dikuatkan sama Tuhan untuk akhirnya jalanin Kopi Janji Jiwa. Puji Tuhan, diberkati, dan banyak banget kita dapat dari kemitraan yang sampai sekarang ini gitu Pak Jim. Yeah, luar biasa. Aku tuh seneng banget loh, hari ini interviewnya itu nggak cuma sekedar menonjolkan seberapa hebatnya kalian mengerjakan bisnisnya, tapi dari Gary maupun Billy dua-duanya selalu bilang bahwa pokoknya kalau Tuhan ikut campur, itu udah nggak bisa ngalang-ngalangin gitu kan. Kalian berdua bener-bener akan jadi contoh yang excellent menurut saya. Oke, nah berdasarkan cerita kalian berdua tadi itu, aku boleh tahu nggak kenapa sih kayak ada begitu banyak bisnis yang namanya bagus-bagus gitu ya, tapi kayak kamu milih kopi, bisnis di kopi,
dan kasih nama Janji Jiwa misalnya gitu. Terus kalau Gary ada begitu banyak kayak digital yang lain gitu kan, ada Alibaba misalnya gitu kan ya, ada Amazon yang kamu milihnya tiket.com gitu. Nah, apa sih yang mendasari kalian itu milih nama itu? Boleh nggak cerita singkat aja? Dari Billy deh, yang Janji Jiwa dulu. Kalau aku sih Janji Jiwa itu simple ya. Nama Janji Jiwa itu artinya passion ya. Balik lagi kayak having your passion dan it can be impactful to others ya. Jadi namanya simple, maksudnya ya udah nggak usah banyak neko-neko, ya Janji Jiwa aja gitu ya. Makanya kopi Janji Jiwa gitu. Nah dari sana menjadi dari visi itu being an impactful business. Dari situlah kita keluar brand Janji Jiwa yang mempunyai story di mana kita pengen menjadi satu produk yang bisa menemani orang-orang ketika mereka melakukan passionnya mereka gitu. If you are good at singing, your hobby is your passion is singing gitu. Ketika kamu lagi nyanyi, we want to be the product that accompanies you gitu. That's one of the story yang kita create ya dari our brand gitu. Right now I believe every brand has to be able to tell its story sih Pak. That's why namanya Janji Jiwa. Oke. Janjinya bukan janji cinta, tapi janji jiwa gitu. Kalau Gary, kenapa Gary kamu pilih namanya itu tiket.com? Baru sadar juga Janji Jiwa tuh passion ya. Dari dulu saya juga mikirnya Janji Jiwa tuh kirain tuh ini loh. Ya janji apa gitu ya? Anyway, kalau saya sendiri, jadi memang di tahun 2011-2010 itu sebenarnya banyak pilihan. Jadi digital itu sesuatu yang masih sangat baru lah di Indonesia. Practically kita nggak punya any online e-commerce platform sebenarnya. Dan sebenarnya ya nggak, ya apa yang kita pakai sekarang hari ini tuh belum ada yang ada pada saat itu. Cuman yang kita lihat adalah gini, sebenarnya apa sih yang sesuatu yang bisa kita jalanin yang sangat impactful, tapi abis itu on top of that kita juga bisa jalanin dengan cepat gitu, ya kan? Karena kita modal kita nggak terlalu gede, dan dari segi funding juga kita nggak gede. Jadi kita harus lakukan sesuatu tuh yang minimal lah istilahnya, kalau bisa modalnya juga. Nah jadi satunya gini Pak, waktu itu salah satunya kita mikir, oke, di Indonesia tuh kira-kira kalau mau bikin bisnis butuh apa? Satu, biasanya butuh yang namanya inventory biasanya. Nah kita nggak mau bisnis yang pakai inventory, satu. Kedua, biasanya butuh warehousing untuk nyimpen. Nah kita nggak mau, kenapa? Karena mahal gitu kan. Terus udah gitu resiko tinggi, kita juga nggak mau gitu. Terus udah gitu yang ketiga, itu adalah yang butuh kirim-kirim barang. Karena pada saat di 2011 itu logistik di Indonesia parah sekali waktu itu, benar-benar parah, sangat-sangat kurang banget lah waktu itu kan. Jadi kita 3 hal ini nggak mau. Terus kita pikir, oh iya, you know what, ada satu industri yang sebenarnya belum disentuh dan ternyata gede banget, yaitu adalah online travel. Online travel industry di setiap negara yang sudah maju itu tuh selalu tuh volumenya itu menyerupai hampir sama dengan e-commerce, seluruh e-commerce. Jadi e-commerce itu selalu dikeluarkan, online travel itu selalu dikeluarkan dari e-commerce, saking besarnya volumenya. Kita pikir di Indonesia kenapa enggak? Orang waktu itu berlomba-lomba mau bikin e-commerce. Pada saat di tahun 2011 orang pengen tuh bikin e-commerce kan, mulai kan, semua pada bikin. Tapi online travel ini waktu itu nggak ada, karena dianggapnya orang Indonesia nggak butuh online travel, karena semua it's fine, bisa beli tiket pesawat di travel agent dan lain-lain gitu kan. Tapi saya ngalamin sendiri beli travel agent di Indonesia, beli tiket pesawat di travel agent tuh butuh waktu dulu tuh sampai 6 jam gitu kan. Satu, telepon dulu, konfirmasi, dikirim schedule-nya, habis dikirim schedule-nya balik lagi, habis itu kita nggak cocok, disuruh bayar, pas sudah disuruh bayar ternyata udah full, tiket full book, pas sudah full book bolak lagi sampai akhirnya kita ketemu, pas kita mau selesai disuruh transfernya harus manual gitu kan. Udah transfer manual belum selesai juga, ternyata harus pakai tiketnya tiket printed yang pakai 3 layer, harus dikirim pakai kurir, bayangin. Jadi sampai kita selesai transaksi itu butuh waktu 6 jam lebih, dan itu benar-benar waste of time. Plus bukan cuma gitu doang, nggak ada yang namanya transparansi. Jadi kita nggak tahu harga, kita nggak tahu rutenya di mana, rute mana kemana yang available yang mana, hotel mana yang available yang mana, kita nggak tahu. Ya kita pengen kenapa nggak semua informasi ini kita jadikan di satu tempat gitu kan? Jadi satu tempat dan semua orang bisa akses. Nah itu sih, jadi makanya kenapa itu adalah reason kenapa akhirnya kita decide, kita mau bikin online travel. Kita fokus di online travel karena sebenarnya ini adalah industri yang belum terjamah
Dan ternyata di Indonesia itu salah satu industri yang menurut saya bisa jadi besar sekali, itu adalah travel. Kenapa? Karena Indonesia itu is very beautiful. Jadi kalau misalnya dilihat nih, semua hal Indonesia nggak akan pernah bisa jadi nomor satu di dunia. Human resource definitely nggak mungkin bisa. Teknologi nggak mungkin bisa. Natural resource nggak mungkin bisa juga. Tapi ada satu hal yang negara lain nggak bisa copy, bahkan sampai China nggak bisa copy, yaitu adalah destinasinya. Nggak ada yang bisa bikin Bali dengan culture-nya, nggak ada yang bisa bikin Labuan Bajo, nggak ada yang bisa bikin another, let's say Raja Ampat, or Bangka Belitung even, right? Atau bahkan mungkin let's say kayak Candi Borobudur. I mean like it's just impossible to do. And kita tuh semua udah ada di sini. Everything is already here. Cuman nggak ada yang mau take effort to maintain, to improve, right? To invest on those things gitu. Nah ini sebenarnya adalah satu tempat di mana saya rasa it's a soft spot yang mungkin nggak gampang untuk dilakukan, tapi potensi besar sekali gitu. Dan saya rasa impact-nya benar-benar impacting our future generation ke depannya. Buktinya sekarang di tahun 2020 orang bahkan tuh aneh kalau misalnya nggak bisa ngecek harga pesawat online gitu kan. Dulu tuh nggak ada hotel, pesawat, kereta api contoh lah. Kereta api itu sesuatu yang menurut saya itu salah satu project yang benar-benar buat saya tuh life changing. Kenapa? Karena dulu orang mau mudik kereta api, dan saya sendiri tuh dulu sering banget naik kereta api Pak, karena dulu orang tua saya, bapak saya di Bandung, jadi saya sering banget naik kereta api. Itu tuh benar-benar it's just a horrible experience. Dari beli tiketnya, banyak calo, pas sudah nyampe di dalam keretanya ternyata nggak ada tempat duduk, ya kan harus berdiri. Duduknya di pinggir tangga, saya udah ngerasain semua deh gitu kan. It was just a messy situation. Kereta api juga jelek dan lain-lain. Habis itu makanya kenapa kita develop bareng, kita adalah yang pertama nge-develop that solution online ticketing untuk kereta api. Nah itu benar-benar life changing. Within literally a night, yang tadinya kalau misalnya mau mudik orang tuh harus sampai nginep sehari 2 malam di stasiun untuk bisa dapetin tiket, sekarang nggak perlu. Dan udah nggak ada lagi calo gitu sampai sekarang, dan akhirnya kereta apinya sendiri mereka transformasi sampai akhirnya it's very comfortable. Itu sih contoh-contoh impact yang saya ngelihatnya tuh it's more than just a business gitu loh. It's actually an impactful opportunities yang sebenarnya kita bisa ambil gitu. Jadi supaya gampang kasih nama tiket.com itu lebih gampang diinget orang. Ya, itu juga another thing sih actually. Kalau soal nama itu is actually a very interesting story, yaitu partner saya nekat, dia pokoknya mau nama yang paling simple, yang paling pendek. Dan ketemu ada tiket.com udah very short, cuma ada 5 huruf, kita beli gitu. Nah belinya juga dulu kita nggak punya duit, jadi akhirnya waktu dulu pas beli itu kita utang gitu kan. Utangnya juga agak gila gitu, hitungnya utangnya pakai itu loh. Utang apa tuh namanya yang dari SMS itu loh. Apa sih bahasa itu? Lupa tuh. Jadi yang tanpa anggunan itu loh. Apa sih namanya? Ya pokoknya gitu lah, yang bunganya tinggi banget gitu. Kita ngambil 2 atau 3 gitu, terus udah gitu nggak bisa lunas dalam sampai 2 sampai 3 tahun lah. Itu karena harganya waktu itu sekitar $30,000 waktu itu, jadi sekitar 400 juta untuk bisa beli domainnya doang. Jadi ya hal-hal kayak gitu ya lucu lah kalau diceritain sekarang, lucu gitu kan. It was very expensive back then, tapi kita percaya itu menjadi investasi yang sebenarnya kedepannya bakal gede banget dan lumayan terbukti sih sekarang. Oke, good. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kan sekarang ini teman-teman pasti udah pada tahu bahwa yang pertama kita pernah kena mulai dari bulan Maret, begitu pandemi COVID-19 ini merebah gitu ya, terutama di Indonesia udah mulai banyak yang kena PSBB yang pertama gitu kan ya. Lalu kena sekarang ini second wave PSBB yang kedua gitu ya. Nah, yang saya pengen tahu adalah yang mungkin bisa membantu juga teman-teman kita di marketplace. Apa sih yang membedakan kalau kita boleh ngomong misalnya kayak bisnis tiket kan juga ada beberapa, nggak cuma tiket.com doang gitu kan ya. Jadi apa sih yang membuat bisnis tiket.com kamu ini lebih dibanding dengan bisnis travel yang lain gitu ya? Kelebihan kamu di mana? Itu yang pertama. Buat Billy juga sama. Kalau kita melihat sekarang dengan adanya pandemi yang sekarang ini, kan ada begitu banyak orang-orang ataupun kopi-kopi yang lain. Kalau kita boleh spesifik ke food and beverage yang cuma di bidang kopi franchise, kan banyak juga yang tutup gitu kan ya. Nah, yang membuat kamu punya keyakinan bahwa kamu lebih dibanding yang lain, itu apa sih gitu? Mulai dari Billy. Oke, ini question very interesting ya. I mean kayak
I believe kayak every entrepreneurs, every businessman wants kayak definitive answer kalau bisa how to solve this gitu. Tapi I believe this pandemic itu nggak ada yang expect, nggak ada yang pengen juga gitu di satu sisi. Tapi ya what we can do is to adapt ya. Itu adaptability is the most important word I think ya during this pandemic. Gitu. Kalau dari kita is to be able to survive aja itu udah one of the biggest blessing lah yang bisa dapat gitu. Nah, jadi mungkin aku share mengenai apa yang kita lakukan aja ya. Siapa tahu ini bisa menjadi value-nya bisa menjadi satu yang bisa diambil dari teman-teman yang nonton gitu. Pertama yang kita lakukan of course every cost itu menjadi sesuatu poin yang penting ya. Expenses itu menjadi satu yang penting. Karena di masa ini kita percaya it's all about being able to cut cost yang sebaik mungkin tanpa harus sacrificing kita punya SDM gitu, orang-orang yang kerja sama kita itu nomor satu, itu yang kita lakukan gitu. Jadi memang banyak banget seperti kayak sewa dengan renegotiating sewa dan lainnya itu harus kita lakukan, jadi nggak boleh males gitu. Jadi every aspek yang kita bisa hemat kita harus hemat dulu di sana gitu. Dan sesuatu yang susah itu kan kayak misalnya kita mau nego sewa nih, bisa nggak sih dikasih lebih rendah, bisa nggak sih dikasih free atau apa, itu kan kemungkinan besar tuh rejection karena kita susah, dia juga susah sih sebenarnya gitu kan. Tapi because mereka itu punya power lebih, mereka punya bisa dibilang pundi-pundinya lebih banyak gitu, jadi mungkin mereka masih bisa ngasih kita keringanan. So for me is better to try and ask dan nggak ask sama sekali gitu ya. So that's the effort that we do untuk make sure our survivability gitu. And so far banyak kok ternyata yang memang bukan tenan ya, kita tenan berarti mereka leaseor ya. Banyak banget dari mereka yang ngasih kita keringanan even though bukan full tapi hanya sebagian, at least itu meringankan kita gitu. Dari sisi kayak expansion, dari sisi kayak kita mau buka toko lagi atau kita mau keluarin uang buat biaya apa aja, itu semua kita hold dulu sampai time is better lah gitu. Kemarin ini sih PSBB pertama itu the worst ya, karena mungkin I believe kayak kita sendiri itu baru experiencing this for the first time gitu. How to quarantine ourselves, gimana caranya stay at home aja. Dan orang juga pada parno lah ya, apalagi pada pas awal-awal itu orang takut buat even food delivery dari luar ke rumah gitu. Ada yang bilang bisa food transmitted through makanan, transmitted through minuman gitu. Jadi desalting menjadi sesuatu yang kita fokus banget gitu. Gimana cara kita make sure kayak pas awal-awal itu gimana make sure kayak produk kita ini aman, itu nomor satu. Terus gimana caranya tadi seperti kita bilang cutting all the expenses. Besides that adaptability, survivability yang kita lakukan, I think the biggest point is kayak from this is how to be able to be a choice ya, people's choice gitu, our customers choice gitu. Karena tadi satu sentence yang tadi Coach Jimmy mention itu, how can you survive while other brands itu banyak yang collab juga gitu. Kita punya industri, for me is mungkin it's not 1-2 players punya industri. Kita punya players itu mungkin punya ratusan punya players ya yang di tempatnya di our coffee industry gitu. So being top of the mind is very important buat kita gitu. To be able for customers itu untuk milih brand dan jiwa dibanding brand lain itu sangat-sangat penting. Makanya waktu itu kita mikirin kayaknya kita salah nih kalau kita mikirinnya itu kita harus cuman ngasih kayak diskon promo biar orang stimulate orang buat beli gitu, karena almost every other brand is doing that gitu. Jadi besides that apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Nah kemarin aku juga sempat dengar sharingnya Gary is kayak one of my yang sharing gue sering dengar, juga ada JJ juga waktu itu juga sering dengar. Ada satu phrase actually itu adalah focusing on people. Karena during this time itu bukannya kita harus mencari keuntungan terus, tapi kita gimana kalau kita balik itu ke orang gitu. Jadi di sono kita mulai bikin campaign, waktu itu kita bikin campaign gimana kita dari platform yang kita ada, kita bisa lebih kayak kita punya social media itu Instagram tuh punya 400,000 follower kalau nggak salah ya. Kita one of the biggest followers buat di industri kopi yang selevel sama kita lah gitu. So how can we use this for the benefit of our customers gitu. So what we do is kan
kita juga ngeliat tuh banyak banget orang yang adaptability-nya adalah jual makanan dari rumah, tiba-tiba banyak jadi home cook ya. Customer kita juga banyak tuh yang tiba-tiba jadi jualan ini, jualan itu gitu. Nah, what we do is that we ask them kayak, if you get, kalau kalian ada bisnis yang kalian punya, send aja DM ke kita, nanti kita akan promote through our Instagram for free gitu. Tujuannya adalah cuma simple gitu ya, to be able to survive this pandemic together, dan juga bisa menjadi tetap menjadi top of mind di customer kita gitu. So that's one of the simple thing yang nggak ada cost sama sekali. Jadi Janji Jiwa itu nggak di blast with financial resources pas awal tuh gede gitu. Jadi what we have been trying to do always kayak low budget high impact, always yang kayak itu yang kita punya mindset itu, low budget high impact and make it happen gitu, selalu begitu gitu. Jadi during those time itu satu campaign yang menurut kita very cheap, nggak ada keluar apa-apa, tapi ajakan itu menjadi sesuatu yang berkesan banget di customer kita. And I believe that's one of the thing that we do yang make sure kayak top of mind-nya customer kita adalah ya udah brand ini take care of us, we take care of kita juga take care of this brand juga gitu. So that's the thing sih yang aku lakukan gitu. Jadi aku recap sedikit. Tadi mungkin adaptability, survivability, dan yang ketiga ini mungkin yang aku juga dapat itu adalah focusing on people ya. Itu waktu yang kita lakukan untuk through this pandemic times gitu. PSBB pertama sih actually. Itu Ko Jim. Wow, bagus. Nah, kalau yang di Gary itu agak interesting. Kenapa saya bilang interesting? Karena bisnis travel adalah bisnis yang pertama kali kena waktu pandemi itu mulai musim gitu. Jadi baru mulai aja, baru kalau orang Jawa bilang itu penyakit baru icip-icip gitu ya. Baru mau masuk di depan aja yang paling kena duluan pasti travel. Nah, yes, betul. Sampai hari ini aku rasa yang paling panjang dampaknya juga travel gitu kan ya. Nah, sekarang apa sih membuat kamu itu beda dibandingin dengan travel-travel yang lain gitu? Kelebihannya di mana sehingga membuat kamu itu bisa survive dengan luar biasa, Gary? Ya, bener banget. Jadi kalau kita ngomong industri travel sendiri sih, kayaknya semuanya kena ya. Semuanya kena kalau industri travel, udah pasti. Tapi kalau misalnya di tiket.com sendiri, menurut saya itu kita apa yang bikin kita beda, itu saya sih percaya in crisis, kalau dalam suatu situasi krisis, itu tuh ujungnya tuh yang paling matters tuh adalah sesuatu yang fundamental, bahasanya begitu mungkin ya. Jadi kalau misalnya saya bisa bilang tuh kasarnya core value perusahaannya sendiri. Karena core value perusahaan itu sebenarnya akan teruji pada saat situasi krisis, ya dong, gitu kan. Core value itu adalah sesuatu yang istilahnya gini, apa sih yang membedakan gitu kan? Apa sih yang membedakan? Apa sih yang semua karyawan kita tuh percaya gitu? Hal-hal apa yang kita percaya? Kalau di tiket.com tuh kita tuh ada 3 hal, yaitu yang satu tuh fast, which is adalah kita tuh semua harus serba cepat. Karena di era zaman sekarang gini kita harus bisa mengerjakan sesuatu cepat. Kalau mau dealing cepat, segala macam cepat, everything itu has to be fast gitu. Kalau misalnya enggak sih kita udah pasti telat, ketinggalan. Salah satunya adalah dengan melihat dan merespons mengenai hal-hal seperti ini. Misalnya kayak contoh, pada saat pertama kali ada pandemik mulai, itu tuh kita malah yang kena hit paling banyak. Kenapa? Bukan cuma sekedar salesnya turun, tapi kita bukan cuma sekedar sales turun, tapi kita harus nge-refund, kita harus nge-reschedule semua pesawat, semua hotel dan lain-lain itu benar-benar kita harus beresin semua. Apa yang terjadi? Jadi kita harus, yang tadinya kita fokusnya untuk gedein sales, kita langsung nge-switch dengan cepat, merubah fokus utama kita adalah customer satisfaction. Yaitu adalah pokoknya kita gimana caranya ciptain solusi untuk bisa beresin permintaan customer nih. Karena customer sebenarnya adalah salah satu pihak yang paling kena in this case. Gitu kan, mereka banyak confusion, mereka nggak ngerti mesti gimana, mereka banyak perubahan, duit mereka juga banyak ketahan dan lain-lain. Jadi kita coba beresin itu semua. Jadi dari segi kita sendiri, dari segi chief level semua itu kita decide semua orang within tiket.com kita harus pikirin solusi untuk customer satisfaction itu. Jadi semua orang tuh mau dari chief level sampai paling bawah, dan bahkan kita ada sekitar 150 orang yang volunteer untuk bantuin customer service. Sampai segitunya, karena customer service kita bener-bener heavy banget. Itu fast. Nah yang kedua tuh sebenarnya flexible. Again gitu kan, bukan cuma sekedar cepet, tapi kita harus bisa jago untuk manuver. Dynamic, kalau misalnya tadi si Billy bilang tuh adaptability, itu bener banget gitu.
kita nggak akan selalu, jadi kasarnya gini, kalau tiket.com itu kita pernah ngerasain di saat-saat dimana kita mulai benar-benar nggak ada duit sama sekali. Kita benar-benar kayak marketing budget kita tuh 1:100, bukan 1:10 nih. Marketing budget kita tuh 1:100 dibandingkan sama kompetitor kita. Pertanyaannya kalau udah 1:100, biasanya orang langsung nyerah gitu kan. Udah nggak ada chance. Tapi kalau di kita mikir, you know what, it doesn't matter. Kenapa? Karena dengan satunya itu, tapi kalau 1 dibandingin 100, tapi kita kalau 1 itu efektivitasnya itu kita bisa 20 kali lipat, right? Atau misalnya bisa 50 kali lipat, why not gitu? And it's possible. Buktinya apa? Dengan budget 1:100, kita bisa keep waktu itu menjadi player tetap waktu itu number 2, right? Yang number 1 karena budget 100 kali lipat, ya nggak heran gitu kan. Nah tapi, on top of that, kita juga bisa manuver adaptasi pada saat kita ada budget. Kita ada budget walaupun nggak segede segitu, tapi kita bisa ada budget di mana apa yang kita lakukan tuh impactful gitu. Impactfulnya adalah jadi kita berusaha untuk cari celah, kita berusaha untuk selalu menjadi yang pertama, masuk ke dalam beberapa tempat, apa yang kita bisa lakukan, campaign yang kita bisa lakukan, produk yang kita offering gitu kan. Selalu tuh punya impact di sananya gitu. Dan itu sebenarnya bukan cuma masalah duit doang, tapi adalah maneuverability atau di kita sebutnya flexibility. Jadi yang pertama fast, kedua flexibility. Di COVID ini penting banget gitu kan. Kita mesti, kalau kitanya keras kepala, kalau misalnya kitanya terlalu stiff, COVID ini pasti udah pusing mana-mana gitu. Tapi karena culture itu udah ada within tiket.com, jadinya orang-orang tuh mereka tuh bisa berpikir kreatif gitu. Contoh marketing itu kita langsung cut budgetnya tuh sampai 85% dalam waktu kurang dari 3 hari, bayangin. Itu gimana gitu caranya, itu budget yang berpuluh-puluh miliar atau bahkan waktu itu sempat udah kayak couple hundred billions gitu. Itu kayak how gitu, gimana caranya bisa manuver gitu. Ya tapi kita harus bisa gitu kan, harus kembali di seperti zaman dulu gitu. Dulu kita bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Nah itu karena kita udah tertahu dengan konsep flexibility, jadi karyawan juga mereka nggak berasa demoted, mereka nggak merasa mereka kayak langsung rendah diri, enggak. Mereka semangat, mereka justru mikirin gimana caranya nih, hal apa yang bisa dilakukan dengan minimum budget contoh, gitu kan. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah friendly. Nah, friendly ini adalah satu konsep yang jarang sebenarnya corporate ambil karena it seems too soft gitu. Tapi menurut saya friendly itu adalah satu karakter Indonesia yang sebenarnya tuh negara lain tuh nggak ada yang terkenal friendly loh, ya kan? Kecuali Kanada sih. Cuman Kanada in a different way of friendliness. Tapi kalau Indonesia memang udah embedded within our culture gitu kan. Kenapa kita nggak keluarin itu menjadi kita punya core value? Jadi maksudnya apa sih? Pada saat kita nge-deal sama supplier kita, pada saat kita bikin offering for our customer gitu kan, pada saat kita dealing with our own employees, itu kita harus semuanya tuh win-win, semua itu harus happy, semua harus kayak istilahnya kalau misalnya jangan sampai kita ngerugiin orang, kasarnya begitulah. Dan juga kalau misalnya supplier kita butuh bantuan, kita pasti akan usahain bantuin, walaupun mungkin itu ada impact-nya ke kita gitu. Jadi istilahnya karena kita percaya pada saat kita nolongin seseorang atau satu institusi sekarang, itu sebenarnya nanti impact-nya akan nantinya kita nggak akan pernah tahu gitu kan. So that's the kind of business strategy yang selalu ada, business culture yang selalu ada di tiket.com. Jadi impact-nya apa sih? Impact-nya tuh kita sama supplier tuh dekat sekali gitu kan. Walaupun volume kita pada saat waktu itu mungkin nggak segede kompetitor, tapi kita selalu bisa dapetin better deals dan lain-lain. Pada saat COVID ini kita dapat banyak fleksibilitas gitu kan, sama ke customer kita, sama ke karyawan kita, for example. Sama karyawan kita tuh they know that kita tuh very family, kita tuh we call it tiket.com family gitu kan. So we're in this together dan lain-lain. Jadi mereka juga ngerti gitu. Mereka juga ngerti kalau ada precaution yang harus dijalankan. Tapi thankfully dengan jalanin begitu, the company actually takes care of you back juga. Which is actually thankfully kita nggak perlu cut karyawan kita nih selama COVID ini. Kita masih bisa bertahan gitu kan. So itu sih. Jadi mungkin keseluruhan itu yang bikin kita tuh selalu walaupun secara industri orang mikirnya kayak wah travel abis. Tapi actually kalau kita ngeliat dari hal yang positif itu beda banget. Positifnya adalah setelah COVID ini behavior orang yang tadinya tuh, jadi dulu itu mayoritas orang Indonesia itu bookingnya offline Pak. Mayoritas orang Indonesia itu tahun 2020 Januari atau Februari itu semua masih bookingnya offline bukan online. Dengan adanya pandemik begini mau nggak mau semua online gitu kan, simpel gitu. Berarti seberapa banyak potensi ke depannya yang jauh lebih gede gitu.
Ya. Yang kedua, ternyata ada banyak banget hal-hal vertical travel yang kita bisa explore banyak hal nih, kayak misalnya orang butuh cleanliness, orang butuh flexibility. Kita bisa come up with that kind of product yang bisa cater for this new market gitu. So actually there will be a very interesting opportunities ahead. Kalau saya sebutnya sih kita selalu melihatnya a glass half full instead of half empty. Pertanyaannya gimana caranya dari half full untuk jadiin full gitu kan? Atau misalnya kita lagi problem gini semua, kita simple ngelihatnya, we are in this together, termasuk sama kompetitor kita. Jadi kita kayak di Pertamina gitu kan, mau isi bensin, bilangnya adalah oke, kita semua mulai dari nol ya gitu kan. Jadi kita semua mulai dari nol anyway, kenapa kita nggak try to do our best lah ya, and hopefully we can be better gitu kan. So gitu sih. Wow, dari ceritanya Billy sama Gary, saya percaya bahwa teman-teman di NDC Marketplace bisa mendengar bahwa ada begitu banyak poin, ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan during this pandemic gitu ya. How to survive, how to maintain gitu, how to be changed gitu ya. Nah, oke. Sekarang saya percaya bahwa dari penjelasan yang tadi itu akan banyak sekali poin-poin ya, dari Gary yang saya dapat, dari Billy yang saya dapat, yang saya percaya bisa itu jadiin patokan, bisa dijadiin reference gitu ya buat teman-teman kita di marketplace. Nah, pertanyaan saya yang terakhir adalah, kiat-kiat apa sih yang bisa Billy maupun Gary bisa kasih ke teman-teman kita di marketplace during this pandemic? Kalau kalian sebagai seorang Gary dan juga seorang Billy yang bisnis di bidangnya masing-masing, satu di food and beverage, satu di tiket gitu ya, walaupun ini satu bisnis yang berbeda, tapi memiliki banyak persamaan, how to survive. Saya melihat gimana Tuhan bekerjanya, bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada kalian berdua, anak-anak Tuhan yang masih muda, yang luar biasa, yang tadi jawaban-jawabannya menurut saya adalah jawaban-jawaban yang juga nggak sembarangan jawab gitu ya, tapi ada wisdom yang bisa dibagikan ke teman-teman kita di marketplace. Nah, pertanyaan saya yang terakhir adalah, kiat-kiat apa sih yang Billy maupun Gary bisa kasih ke teman-teman kita supaya mereka itu bisa lebih semangat, supaya mereka itu yang mungkin down bisa bangkit kembali, dan mungkin mereka yang biasa aja bisnisnya menjadi memiliki satu motivasi untuk bisnisnya bisa lebih maju. Mulai dari Billy dulu deh. Kalau dari aku sih sama ya, maksudnya kita semua kan lagi di masa yang susah, masa yang sulit gitu ya. Kalau menyerah sih aku bilang jangan ya, karena dari pertama itu in whatever condition yang aku dalamin gitu ya, I've been in worse condition dan pandemi ini sebenarnya gitu ya, economic impact-nya gitu. Tapi kalau namanya menyerah itu udah satu yang maksud saya udah nggak boleh lah gitu. Karena I believe kalau namanya berusaha ya pasti ada jalan lah gitu ya. And tadi juga ngomong mengenai timing ya, timing is always important gitu. Kalau dari aku sih tadi aku benar-benar dapat banget dari Gary itu mungkin flexibility ya. Flexibility itu kayak gimana sekarang itu kita nggak boleh kaku menjalanin bisnis gitu. Jadi be ready to switch atau pivoting sangat penting sekali. Misalnya sekarang kita jagonya jual kita misalnya lihat ada opportunity. Sekarang kan banyak juga ya yang jualan, kayak aku nggak mau ngomong brand tapi ngomong kayak jual kayak oil atau jual apa yang memang healthy benefits yang sekarang orang banyak pakai gitu ya di masa-masa kayak begini. Mungkin bisa switching dulu sementara, pivoting ke arah sana. Dan aku juga lihat ya, aku ada temen, dia itu bisnisnya itu startup juga, dia itu bikin kayak advertising di mobil dan lain-lain gitu. Sekarang bisa pivot langsung berubah ke jualnya bahan sayur-sayuran dari pasar gitu. Jadi itu adalah maksud aku fleksibilitas pivoting yang menurut saya harus dilakukan gitu, karena little income is better than no income ya kan. It's always good to do that gitu. So I believe the spirit kita jangan down dulu, yang pasti ya. Jangan pernah menyerah, dan juga pokoknya ya whatever effort yang kita bisa taruh ya kita harus lakukan gitu. Itu paling coaching dari saya. Oke, thank you banget. Kalau Gary? Wah, itu tadi si Billy sih powerful banget tuh gitu kan. I think kalau dari sisi saya sih, satu, menurut saya itu kita harus sebelum kita bisa memikirkan dan melakukan sesuatu yang produktif,
aku rasa tuh yang paling penting kita punya mental dulu nih. Kita punya mental dan cara berpikir, mindset kita gitu kan. Gimana caranya kita bisa navigate throughout this unfortunate and very tough moments gitu kan. Kalau misalnya kita berpikirnya aja tuh kagak jelas gitu. So I think what happens adalah, I think first step ya, which is I think this is very true. First step tuh sebenarnya definitely go back to Christ dulu dah, paling simple. I mean, we need to make sure that, ujung-ujungnya pertanyaannya zaman sekarang tuh gini. Sekarang kita punya iman di mana, right? How was your faith gitu? I think that's the question yang sebenarnya kita sebagai orang istilahnya Christian itu sebenarnya kita sangat diberkati dengan adanya pertanyaan itu. Kalau misalnya orang di luar sana, bayangin kita semua harus pakai kekuatan sendiri, bayangin. I mean like how gitu. Jadi kayak the pressure is so big. Kalau kita nggak jalan ini, you're just dead gitu kan. Tapi kalau di kita nggak, we know that we have Christ who loves us first. Who loves us first, which means that karena Tuhan udah mengasihi kita yang terlebih dahulu. Di situ tuh Tuhan tuh pas sebenarnya tuh udah kasih kita wisdom. Dan Tuhan tuh pasti kasih jalan keluar. Tuhan udah kasih kita Holy Spirit, kasarnya. Untuk kita berarti artinya apa? Kita tuh sebenarnya udah punya kemampuan gitu kan. Kita tuh sebenarnya udah dikasih sama Kristus. Tuhan tuh udah jaga kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa berpikir clearly di situ? Apakah kita bisa memulai step pertama adalah bersyukur dulu? Kalau menurut saya, I think the first step is always being thankful. Karena kalau kita nggak pernah being thankful, udah susah mau ngapain juga susah, mau mikir apa juga susah, nggak bakal bisa clear. Strategi yang kita set nggak akan bisa clear. Semua akan dimulai dari apa? Dari stres. Semua akan dimulai dari pressure, tekanan gitu kan. Kalau udah mulai dari itu, I think it's good. Masa pressure is good, stress is good. Tapi biasanya, I think kalau misalnya you start from being thankful, yang tadinya tekanan dan pressure dan stres itu kita bisa lihat, kita bisa rubah menjadi opportunity. I think Billy already mentioned a lot, which is yaitu adalah justru malah, kalau saya selalu mikirnya gini, justru malah dalam jurang paling dalam problem paling besar, itu justru malah opportunity-nya paling besar. Selalu, always. Kayak simpelnya gini aja, saya kemarin baru dapat sharing lumayan amazing, which is ternyata dari top 10 orang yang paling kaya di Indonesia sekarang, itu tuh list top 10-nya, itu tuh berbeda sekali dengan top 10 di sebelum 98. Jadi tahun 98 pada saat krisis moneter, itu tuh ternyata tuh merubah top 10 paling kayanya Indonesia dari sebelum dan sesudah. Berarti artinya apa? Berarti artinya ada perubahan dari segi opportunity dan sangat gede sekali, gitu kan? Jadi ya, I think in my perspective, first is actually check how is your soul, how is your faith, gitu kan? Go back there dulu. Yang kedua tuh actually we need to see that within this great turbulence, itu tuh sebenarnya it also comes with a great opportunities. Actually lots of great opportunities. Cuman masalahnya bayangin nih, sekarang semua mikirnya gimana how to survive. Jarang nih orang yang mikir opportunity apa ya within these times. Padahal sebenarnya kalau ditanya, yang namanya bisnis itu Pak, itu tuh nggak perlu nunggu sampai krisis selesai. Setuju nggak sih? Yang namanya bisnis itu tuh sebenarnya di segala macam situasi tuh pasti ada opportunity-nya. Ya dong. Bisnis asuransi itu datang pada saat karena ada banyak problem sebenarnya. So if you ask me, there is a lot of opportunities out there, and I think it's just depends on us. And I think one of my favorite quote selama COVID ini itu adalah being positive is not pretending that everything is good. Kenapa? Karena memang frankly speaking nothing is good throughout this time gitu kan, apalagi di industri saya gitu kan, di travel nggak ada. Jadi it's not about pretending that everything is good. Kita bukan motivator, kita bukan motivator yang dimana kayak just pretend itu semua akan kita dapat. Enggak, I mean like frankly speaking it's not. Kita lihat apa yang kita bisa lihat. So being positive is not pretending that everything is good, but being positive is actually seeing the good in everything gitu. Gimana caranya kita bisa melihat hal yang baik dalam segala situasi. Nah, itu adalah opportunity. So, I think that's how I see things, at least, walaupun saya juga masih struggling, but at least that thought itu kinda help me lah to navigate throughout these challenging times, gitu. Yeay! Thank you. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi interview kita siang hari ini agak berbeda dengan beberapa interview yang saya interview ya gitu. Kenapa? Saya coba bicara mengenai dari segi how we survive, how we change gitu ya.
how we kayak hadapi perubahan-perubahan ataupun kondisi yang ada. Dan kalian berdua hari ini mendapatkan sesuatu kekompakan yang luar biasa. Satu, gimana caranya kita bisa benar-benar survive secara duniawinya gitu ya. Tapi yang luar biasa adalah kita punya calon pendeta baru, Gary gitu, yang hari ini justru dia bercerita dari segi soul-nya kita, dari segi cara pandangnya kita terlebih dahulu gitu kan ya. Bahwa segala sesuatu itu Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Dia mempercayai bahwa Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Selama dia meyakini bahwa apapun yang terjadi sama kita, Tuhan selalu ada di dalamnya. Dan ingat, buat apa? Buat mendatangkan kebaikan. Jadi yang paling penting adalah cara pandang kita terlebih dahulu. Wah, ini hari ini saya dapat sesuatu yang menurut aku luar biasa, dan saya percaya bahwa teman-teman di Marketplace juga bisa mendapatkan poin-poin wisdom yang cukup luar biasa siang hari ini. Dan saya percaya buat teman-teman yang cuma dengerin sekali aja nggak cukup gitu ya, mungkin setelah nonton ini juga bisa diputar-putar ulang di YouTube. Saya percaya bahwa ada begitunya poin-poin yang mungkin bisa kelewatan kalau nggak di setel ulang gitu ya, atau nggak nonton ulang. Nah, sekali lagi saya dari Marketplace mengucapkan terima kasih buat Billy, juga buat Gary atas sharingnya kita siang hari ini. Percayalah bahwa sharing Anda luar biasa siang hari ini. So, teman-teman di Marketplace, sekali lagi terima kasih. Saya berharap bahwa lewat acara Marketplace interview ini bisa menjadi berkat buat kita semua. God bless you. God bless.